Sudah kelihatan ya? Atau Sampun, belum? dokter. Sampun. Suara saya sudah jelas ya? Dokter. Bising Ya, nih di sudah rumah saya jelas. soalnya. Ada Iya, suara Dok. ini, background suara di belakang saya ya? Enggak sih, Dok. Oh, Cukup oke, ya jelas. sudah. Kalau Iya. tidak terdengar. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang analisa gas darah ya. Jadi dari nanti bagaimana samplingnya, apa yang harus diperhatikan, dan juga nanti metodenya seperti apa, kemudian cara interpretasinya seperti apa. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim ya, tentang analisa gas darah ya. Jadi ini kita belajar cara prosedur atau pemeriksaan BGA dan bagaimana menganalisis hasil pemeriksaan BGA ya. Yang pertama analisa gas darah dulu ya. Analisa gas darah itu apa sih sebetulnya ya? Pemeriksaan apa itu? Yaitu pemeriksaan darah arteri ya. Jadi darahnya itu darah arteri dengan tujuan mengetahui keseimbangan asam dan basa dalam tubuh ya. Selain itu juga untuk mengetahui kadar oksigen dalam tubuh dan untuk mengetahui kadar karbon dioksida dalam tubuh ya. Jadi pemeriksaan definisi analisa gas darah itu adalah pemeriksaan darah arteri yang bertujuan untuk mengetahui keseimbangan asam basa dalam tubuh dan juga mengetahui kadar oksigen dan kadar karbon dioksida di dalam tubuh ya. Nah, kapan kita harus melakukan atau kapan kita harus memeriksa gas darah pada pasien yang dirawat ya, yaitu indikasi analisa gas darah yaitu pada penderita atau pada suatu kondisi klinis khusus yang perlu perhatian khusus, misalnya pada pasien dengan penyakit obstruksi paru kronik ya, pada penyakit PPOK tentunya ada gangguan ini keseimbangan antara pertukaran gas ya, karena ada obstruksi paru kronik. Kemudian pasien dengan edem pulmo ya, edem pulmo ya, pokoknya kelainan-kelainan pulmo itu pasti butuh ya, butuh itu. Kemudian pasien dengan ini gagal nafas akut ya, pasien dengan akut respiratory distress syndrome ARDS ya. Kalau pada saat ini kan kita sekarang semua baru ada pandemi COVID ya, pada pasien COVID itu nanti kalau misalnya gagal diobati nanti ujung-ujungnya akan terjadi gagal nafas ARDS ya. Kemudian pada infak miokard ya, pada infak miokard ini ada infak dari otot jantung ya. Ini nanti kan juga jantung itu kan berperan juga dalam dalam pertukaran gas juga ya, karena dia memompa darah yang nanti darahnya nanti akan dibersihkan di di organ paru. Kemudian pada radang paru tentu saja kalau ada parunya ada radang ya, terkena radang ya, pasti juga akan mengganggu pertukaran gasnya ya. Kemudian pada pasien shock. Kemudian pada pos pembedahan coronary artery bypass ya, ini kali ini kaitannya dengan jantung ya, kan jantung juga terlibat dalam pertukaran udara gas O2 dan karbon dioksida. Kemudian pada resusitasi penderita yang mengalami cardiac arrest, henti jantung ya, resusitasi pada pasien yang mengalami henti jantung. Kemudian pada pasien dengan denyut arteri yang tidak terasa, ya, kemudian pada pasien yang mengalami koma, kemudian pada pasien yang modifikasi Allen test-nya negatif. Apa itu modifikasi Allen test? Nanti di belakang akan ada. Sorry, ini kontraindikasinya ya, sorry. Ya, ini tadi indikasi, ini kontraindikasi. Kapan kita tidak boleh melakukan pemeriksaan analisa gas darah, yaitu pada denyut arteri yang tidak terasa ya, kemudian pada pasien yang mengalami koma ya, tentu saja tetap harus lihat-lihat komanya karena apa ya. Kemudian kalau memang dibutuhkan pemeriksaan analisa gas darah ya, misalnya kalau ini curiganya koma terus ada gangguan pertukaran oksigen dan karbon dioksida ya, memang kalau memang butuh ya menentukan seperti apa ya tetap harus diperiksa ya. Kemudian pada modifikasi Allen test yang negatif. Kemudian adanya selulitis atau adanya infeksi yang terbuka pada penyakit pembuluh darah perifer
pada tempat yang akan diperiksa ya. Jadi tidak boleh kita mengambil melakukan analisa gas darah apabila tempat yang akan kita ambil darah arterinya itu ada selulitis ya atau ada infeksi terbuka ya atau pada penyakit pembuluh darah perifer pada tempat yang akan ditusuk yang akan diperiksa. Kemudian adanya gangguan pembekuan atau koagulopati atau penderita yang sedang menjalani pengobatan dengan pengencer darah dengan antikoagulan dosis sedang atau tinggi ya. Karena kalau dengan pada orang yang sedang menerima pengobatan menggunakan antikoagulan dosis sedang dan tinggi pasti darahnya akan menjadi encer ya. Kalau darahnya encer kita nusuk arterinya, arteri kan sifatnya berdenyut ya, pulsatif ya. Jadi kalau ditusuk itu kan kalau darah yang keluar akan memancar ya, memancar sesuai dengan pulsasi ya, denyut jantung ya, beda dengan vena. Nah, itu nanti kan perdarahan arteri itu sifatnya akan lebih sulit berhenti dibanding pada vena ya, karena darahnya memancar. Jadi harus hati-hati pada pasien dengan gangguan koagulopati ya, gangguan pembekuan atau yang sedang mendapatkan pengobatan dengan antikoagulan dosis sedang dan tinggi. Ya, jadi itu tadi indikasi dan kontraindikasinya, kapan kita melakukan pemeriksaan analisa gas darah dan kapan kita tidak boleh melakukan pemeriksaan analisa gas darah. Ya, kemudian masuk ke pemeriksaan BGA-nya sendiri. Semua pemeriksaan laboratorium, entah itu pemeriksaan apa saja, baik itu parasit, parasitologi, mikrobiologi, patologi anatomi, dan juga patologi klinik, semua pasti melalui tahap-tahap praanalitik, analitik, dan pasca analitik ya. Suatu hasil pemeriksaan laboratorium supaya bisa dipercaya, akurat dan presisi ya. Jadi harus baik semuanya. Jadi praanalitiknya harus terjamin, analitiknya harus terjamin, pasca analitiknya harus terjamin. Praanalitik itu apa? Namanya pra, berarti sebelum. Analitik, analisis jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan. Misalnya apa? Persiapan pasiennya, kemudian misalnya kalau memakai antikoagulan, antikoagulannya juga harus tepat, yang benar, wadahnya, tabungnya yang mana juga harus benar, cara pengambilannya harus benar, mungkin kalau harus menunda pemeriksaan penyimpanannya harus benar, kemudian transportasinya harus benar, kemudian persiapan pasiennya misalnya harus puasa misalnya, ya harus puasa betul, mungkin ada obat-obat tertentu harus dihentikan, ya harus dihentikan dan seterusnya. Jadi sebelum kita menganalisis atau memeriksa sampel, itu pra-analitik. Kalau analitik, tahap analitik atau tahap analisis itu yang mana? Ya pas saat kita memeriksa sampel tersebut ya, termasuk bagaimana alat-alatnya semuanya sudah oke, reagennya juga oke ya, seperti itu. Kemudian keterampilan petugasnya. Kemudian berikutnya pasca analitik. Pasca analitik itu apa namanya? Pasca berarti setelah menganalisis ya. Jadi tahapan-tahapan atau prosedur-prosedur yang dilakukan setelah kita selesai menganalisis. Ya, termasuk di situ interpretasinya, kemudian reportingnya ya, jadi menulis hasilnya atau mencetak hasilnya ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pra-analitik sebelum menganalisis ya. Dalam hal ini persiapan alatnya. Alatnya yang dipakai apa saja? Ada spet disposable ya. Sebetulnya ada spet khusus untuk mengambil darah arteri, itu ada khusus ya. Kemudian antikoagulan yang dipakai apa? Yaitu antikoagulan heparin ya, bisa juga lithium heparin. Sekarang sudah ada alat untuk pemeriksaan BGA itu sudah satu set ya. Jadi di situ spetnya itu sudah ada diisi heparin langsung dari sana ya, dari pabrikannya ya. Jadi sudah dijual komersial seperti itu. Kemudian tutup jarumnya ya, karena kan tidak boleh terkena udara lama-lama ya. Setelah mengambil darah arteri kan langsung harus ditutup. Nah, itu juga ada khusus ya. Kemudian ada perlak atau alas ya, kapas alkohol, bak spet, bengkok, kemudian penutup udara dari karet ya, ini yang tadi saya sampaikan, penutup jarumnya. Kemudian wadah berisi es atau baskom atau termos ya, karena kita harus berusaha menghentikan metabolisme yang ada di dalam darah setelah kita mengambil ya. Jadi harus didinginkan darahnya, disimpan di pendingin seperti itu. Kemudian ini sepele tetapi juga penting, yaitu pemberian label ya.
harus benar ya, jangan salah pasien ya, jangan salah data, nomor rekam medisnya juga ya. Jadi beri label untuk menulis status klinis pasien yang terjadi ya. Namanya siapa, kemudian tanggal pengambilan dan jam mestinya ya, tanggal dan waktu ya dan jam. Kemudian terapi yang diberikan apa? Apakah menerima O2? Kalau menerima itu berarti O2-nya caranya bagaimana? Apakah hanya dengan nasal kanul atau dengan NRM atau dan seterusnya atau dengan ventilator? Berapa fraksi O2-nya ya? Jadi bila ya berapa liter dengan rute apa? Nah, kemudian spesimennya adalah darah arteri ya. Kita ingat ya dulu di semester awal pasti sudah sudah tahu ya bahwa ciri-ciri darah arteri adalah pasti teraba denyutan ya. Ini maksudnya darah arteri itu pembuluh darah arteri ya, teraba denyutan, kemudian ya lokasi arteri itu pasti lebih dalam dibanding vena ya, sedikit lebih dalam dibanding vena. Kemudian warna darah yang ada di pembuluh darah arteri pasti lebih terang ya, karena itu darahnya kan sudah darah bersih ya, bukan darah kotor ya, secara umum ya, jadi lebih terang dan darah akan mengalir sendiri ke dalam sempit ya, itu sesuai dengan denyutan dari jantung ya, pulsasi itu ya, karena dipompa oleh jantung ya, seperti itu. Jadi harus tahu dulu sebelum menusuk kan harus tahu lokasinya tuh, bener nggak nih yang saya tusuk itu adalah pembuluh darah arteri atau vena ya. Jadi ciri-cirinya harus kita ketahui. Lokasi pengambilan di mana? Lokasi pengambilan ya sebetulnya bisa di mana-mana, asal itu isinya darah arteri. Ya, tetapi bagaimanapun juga kan kita harus memikirkan berbagai macam yang etis tuh di mana, yang lazim tuh di mana, yang mudah tuh di mana. Ya, jadi rekomendasi yang pertama adalah arteri radialis. Ya. Kemudian kalau misalnya di sini nggak bisa, di sana radialis sebetulnya sebelahnya juga ada arteri ulnaris ya. Kalau dua itu nggak bisa, baru naik ke arteri brachialis. Kalau itu nggak bisa lagi arteri femoralis. Jadi sebetulnya tidak boleh, arteri femoralis kan lebih gede ya dibanding arteri-arteri yang tadi sudah saya sebut. Nah itu kan lebih mudah, memang iya lebih mudah ya, denyutannya juga terasa, arterinya gede. Cuma ini juga ada bahayanya karena arteri femoralis ini adalah satu-satunya arteri besar yang mendarai ekstremitas bawah. Kalau arteri tersebut rusak, maka juga semua ekstremitas bawah juga akan secara mayoritas ya akan menerima efeknya ya. Jadi juga akan terjadi kerusakan ya. Nah, kalau pada bayi di mana? Ngambilnya pada bayi boleh di arteri kulit kepala dan bisa juga di arteri tali pusat. Tapi arteri tali pusat ini biasanya untuk bayi yang baru lahir. Kalau yang bayi yang sudah tua ya tidak seperti itu, tidak di situ. Kemudian pada orang dewasa bisa juga di arteri dorsalis pedis. Ini kan kita masih online ya, dan kita masih via Zoom. Itu sambil duduk juga bisa meraba sendiri, mana sih arteri dorsalis pedisku, coba sekarang dipraktekkan. Mana sih arteri radialisku, mana arteri brachialisku. Ya, kalau arteri femoralis agak susah kalau untuk duduk ya, memang harus telentang ya, jadi harus membuka pakaian bawah ya. Kemudian nah ini, sudah ada tulisannya di sini. Jangan gunakan arteri femoralis ya kalau tidak terpaksa ya. Jadi atau jika masih ada alternatif lain karena tidak memiliki sirkulasi kolateral cukup untuk mengatasi bila terjadi spasme atau trombosis ya. Sedangkan untuk arteri temporalis atau aksilaris itu sebaiknya tidak digunakan karena ada risiko emboli ke otak ya. Mungkin ini karena kaitannya dengan anatominya, topografinya ya, yang berhubungan ke arah ke otak ya. Tadi disebut-sebut bahwa kontraindikasi dari BGA ini kalau Allen test negatif. Allen test itu apa sih ya? Allen test itu suatu tes ya, suatu uji untuk mengetahui integritas arteri radialis dan arteri ulnaris ya. Jadi di sana kan ada aliran darah kolateral, sambil diingat-ingat anatominya dulu seperti apa. Juga boleh sambil meraba masing-masing arteri radialis dan arteri ulnaris. Ya, coba. Mana sih arteri radialisku? Mana sih arteri ulnarisku? Ya. Nah, Allen test ini tuh mudah dan cepat.
Ya, Allen test ini dilakukan sebelum melakukan fungsi arteri radialis. Jadi kita sebelum melakukan penusukan di arteri radialis ataupun di arteri ulnaris ya, kita harus melakukan Allen test. Kita pastikan dulu Allen testnya baik-baik saja positif ya. Nah, fungsi arteri radialis itu akan berpotensi terbentuknya trombus yang akan menyumbat arteri sehingga harus dipastikan adanya aliran kolateral melalui arteri ulnaris ya. Jadi itu kenapa dilakukan Allen test, yaitu karena pada fungsi arteri radialis itu ada risikonya berpotensi terbentuknya trombus yang menyumbat arteri sehingga harus dipastikan kalau itu arteri radiusnya tersumbat kan, kalau kolateralnya nggak beres ya nanti kan repot ya, nanti rusak semua di situ. Tetapi kalau kolateralnya beres, masih ada arteri ulnarisnya baik ya, kita bisa lakukan. Nah, ini seperti ini ya. Jadi untuk Allen test itu penderitanya, ini sayangnya kalau untuk Allen test ini kan harus penderitanya yang sadar, yang bisa kooperatif, yang bisa diajak ngomong ya. Kalau pada orang yang tidak sadar, misalnya orang yang yang sudah kritis gitu ya, kesulitan ya. Jadi dibendung dulu ya. Mungkin masing-masing bisa, ini kan ini statusnya agak-agak praktikum gitu ya, dibendung masing-masing, coba ditekan arteri radialis dan arteri ulnarisnya masing-masing, menekan sendiri ya. Jadi ditekan, disumbat dua-duanya ya. Arteri radialis ditekan, arteri ulnaris ditekan bareng-bareng ya. Kemudian ini telapak tangannya genggam dan sambil dilepas, digegem gitu ya, sampai pucat ya di sini ya. Kalau sudah, kemudian lepas salah satu sumbatan yang misalnya yang di arteri radialis tadi, lepas salah satu. Nah, di sini dilihat yang pucat tadi itu cepat enggak merahnya, lebih dari 10 detik atau enggak, seperti itu. Ya, mestinya tidak lebih dari 10 detik sudah merah lagi karena aliran darah lancar ke sana. Ya, kemudian setelah itu baru gentian, lakukan lagi. Arteri radialis disumbat, arteri ulnaris disumbat, kemudian kepalkan tangan sampai daerah palmarnya tengah ini sentral ini pucat, kemudian lepas yang arteri ulnarisnya. Arteri radialisnya masih tetap ditekan. Nah, di sini dilihat, diamati daerah telapak tangan ini yang di tengah itu yang tadinya pucat apakah berubah menjadi merah dalam waktu maksimal 10 detik. Nah, itu kalau memang tidak sampai 10 detik bisa merah lagi, berarti itu kolateralnya bagus ya. Dan itu berarti Allen testnya positif, boleh melakukan BGA atau penusukan di daerah arteri radialis ataupun arteri ulnaris. Ya. Ini ada cara melakukan Allen test ya, sambil praktek ya masing-masing ya. Operator menekan arteri radialis ya, ini karena orang sehat semua nggak usah pakai operator, tekan sendiri. Menekan arteri radialis dan arteri ulnaris di pergelangan tangan. Ya. Ya, kemudian pasien diminta membuka dan menutup kepalan tangan dengan cepat sampai telapak tangan tampak pucat. Nah, kepal-kepalkan tuh sampai pucat, sebelah tengahnya itu. Kalau sudah, kemudian lepas tekanan arteri radialis, ulnarisnya masih ditekan. Nah, dilihat kembalinya warna merah di daerah telapak tangan yang tadinya pucat, ya itu dilihat. Ya, jadi lihat kembalinya warna merah dan sirkulasi tangan. Ya, ulangi dengan melepas tekanan arteri ulnaris. Ya, normalnya itu kalau tangan kembali berwarna merah dalam waktu 5-10 detik itu menunjukkan bahwa sirkulasi di daerah arteri tersebut adekuat. Ya, jadi itu seperti itu cara melakukan Allen test. Ya, jadi untuk memastikan dulu bahwa kalau kita mau melakukan fungsi di arteri radialis ataupun fungsi di arteri ulnaris itu aman, nggak apa-apa, karena kolateralnya bagus. Nah, ini seperti ini ya, dilepas ya, tadinya sini ditekan, dikepal-kepalkan tangannya, kemudian ini dilepas, lah warna merahnya tuh di sini cepat enggak, lebih dari 10 detik enggak, seperti itu. Nah, penilaiannya bagaimana? Bila warna telapak tangan tidak kembali merah dalam waktu 5-10 detik, artinya Allen test negatif. Ya.
Kemudian kemungkinan aliran darah kolateralnya itu buruk antara arteri radialis dengan ulnaris, ya. Maka tidak boleh melakukan fungsi arteri di daerah situ, baik itu radialis maupun arteri ulnaris. Pindah, kalau karena memang harus melakukan BGA ya pindah kemana? Oh, brachialis bisa, ya. Nah, insiden atau kejadian iskemi tangan setelah fungsi arteri ini sangat rendah ternyata, ya. Jadi selama ini adanya insiden iskemi tangan setelah fungsi arteri sangat rendah, sehingga para klinisi ini tidak rutin melakukan tes tersebut. Jadi kan biasanya itu ya emergensi gitu, cepet-cepetan gitu ya, segera terus dilakukan fungsi arteri radialis, walaupun itu juga tidak mudah melakukan fungsi arteri radialis, ya. Kadang juga kecampur sama vena. Jadi darahnya nanti kalau sampelnya aja juga sudah nggak murni arteri, kan juga interpretasinya pun juga nggak sesuai, jadi hasil juga tidak akurat. Nah, kemudian untuk peralatan sampling arteri, ya, sarung tangan. Dalam hal ini sarung tangan tidak perlu yang steril, ya, ini bukan tindakan yang invasif, ya. Yang invasif, yang terbuka, yang mengundang atau berisiko besar terjadi infeksi, ya. Jadi sarung tangannya tidak perlu yang steril, tetapi harus bersih, ya. Bersih artinya ya baru, tetapi bukan sarung tangan steril, ya. Kemudian ada kit siring BGA, yaitu sudah buat dari pabrikan ada, ya, yang sudah mengandung heparin. Swab alkohol untuk desinfeksi, kemudian kasa. Kok kasa segala? Untuk kasa itu nanti untuk ngedep, untuk menekan setelah kita mengambil darah arteri pada arteri, katakanlah arteri radialis, ya, ini misalnya. Nah, kalau setelah diambil darahnya, darah arteri, spetnya dicabut, langsung ditutup, jarumnya langsung ditutup dengan penutup karet, ya. Kemudian bekas tusukannya itu karena kalau arteri kan memang tadi yang sudah saya sampaikan berisiko muncrat darahnya berdenyut, ya, memancar sendiri, maka harus ditekan dengan kasa. Ya, kasanya kasa steril, ya. Kasa steril yang agak tebal ditekan di situ supaya segera berhenti perdarahannya. Kemudian diplester, kemudian label pasien ditempel di siring. Ya, namanya dan seterusnya itu kan sampelnya tidak dituang di tabung, kalau itu tetap di spet, ya. Jadi spetnya yang ditempeli label. Ya, tadi labelnya isinya nama, tanggal lahir, kemudian nomor rekam medis, diagnosisnya tuh indikasinya itu apa untuk dilakukan BGA, kemudian terapi-terapi yang terapi-terapi yang mempengaruhi hasil BGA itu yang diberikan kepada pasien itu apa, ya, termasuk oksigennya itu diberikan lewat jalur apa, kemudian berapa persen, kemudian fraksi O2-nya berapa persen, berapa liter per menit, ya. Kemudian siapkan ice bag, ya, pendingin untuk transportasi ke laboratorium. Harus segera, secepatnya harus lari ke laboratorium. Di laboratorium pun diterima juga harus langsung segera diperiksa. Dalam waktu kurang dari 15 menit harus sudah diperiksa. Seperti itu. Ya, nah ini alat-alatnya, Hans Kuhn dan seterusnya tadi yang sudah disebutkan, ya. Nah, ini arteri radialisnya dipalpasi seperti ini. Untuk ini ujung jari telunjuknya ini untuk guidance, untuk untuk guidance-nya. Oh, ini arteri radialisnya di sini berdenyutnya di sini. Ini siringnya, ya, spetnya. Mau megang siringnya harus seperti memegang pensil, berbeda dengan kalau kita mau mengambil darah vena, memegang spetnya tidak seperti ini, ya. Jadi seperti memegang pensil, lakukan dengan tangan yang dominan hand, operator, misalnya operator kidal tentu saja ya pakai tangan kiri, ya, tapi kan orang kidal jarang, ini enggak kidal pakai tangan kanan, ya, seperti memegang pensil. Kemudian penusukan dilakukan sedikit lebih distal dari ujung jari telunjuk yang sebagai guidance, ya, sebagai petunjuk, ya. Direksinya di situ, ya. Kemudian tangan operator diletakkan di sisi tenar, sisi ibu jari dari pasien, ya, di situ, ya. Nah, kenangan sarung tangan pasti, ya. Pergelangan tangan posisi supinasi, jadi pergelangan tangan dari pasien posisi supinasi, ya, seperti ini, melumah gitu, ya, tengadah gitu, ya. Kemudian sebelumnya lakukan Allen test. Kalau Allen testnya beres, oke, berarti kita lanjutkan ke pengambilan darah
arteri di arteri radialis. Kita palpasi dulu, tentukan dulu, pastikan di mana sih arteri radialisnya. Nah, cara menentukannya bagaimana? Menggunakan jari telunjuk dan jari tengah secara lembut untuk menentukan lokasi tusukan ya. Coba semuanya sambil praktek. Nekannya tidak boleh ditekan banget, jadi nekannya secara lembut, jangan terlalu ditekan. Di mana sih arteri radialis masing-masing ya. Kalau sudah terbiasa seperti itu, kalau di suatu tempat harus menolong pasien, mau melihat denyut arteri, nggak usah raba-raba di mana, boleh lokasinya gitu. Kalau mahasiswa kedokteran ya harus langsung cek gitu ya. Geser ya sedikit-sedikit aja. Dan tangannya harus benar ya, yang dipakai ujung jari, telunjuk dan jari tengah, jangan pakai ibu jari. Nah, kalau mahasiswa kedokteran kok pakai ibu jari untuk melihat untuk mencari arteri radialis, nah itu dipertanyakan itu ya. Nah, kalau sudah ketemu, pastikan boleh aja dikasih tanda, pakai ballpoint juga boleh. Oh, sekitar situ, jangan tebel-tebel, sedikit aja. Yang penting kita tahu di mana. Kemudian kita bersihkan lokasi dengan swab alkohol, lakukan desinfeksi. Ya, sekali suap, sekali usap saja, ya, jangan berkali-kali kembalikan lagi ke situ, ya. Ini alkohol gel ini maksudnya sebelum melakukan tindakan, ya, menggunakan handskun. Kemudian ini posisi supinasi orangnya, lakukan Allen test, ya. Kemudian tentukan arteri radialisnya di mana, ya. Kemudian lakukan desinfeksi dengan swab alkohol, kemudian kita tusuk ya, dilakukan fungsi pada arteri radialis ya. Nah, pegang seiring dengan dominan hand ya, artinya yang kalau kida ya pakai kiri, kalau tidak kida pakai tangan kanan dari operator, seperti memegang pensil gini. Dapatkan sampel sebanyak 1 ml ya. Biarkan darah mengalir bebas, jadi tidak disedot ya, jadi kita nggak narik ini. Kalau kita ngambil darah vena kan kita tarik ya, narik. Kalau ini enggak, karena pasti akan masuk sendiri ya, sesuai denyutan jantung ya. Jadi biarkan darah mengalir bebas dengan tekanan dari arteri, jangan melakukan aspirasi ya, jadi jangan nyedot darah ke dalam siring. Letakkan dominan hand, dalam ini operatornya nih tangannya tangan kanan yang dominan ya, pada sisi tenar pasien, sisi tenar sisi ibu jari sini ya, telapak tangan tapi yang sisi ibu jari untuk memegang siring. Nah, pegang siring membentuk sudut 45 derajat, ini tidak patokan, 45 derajat tergantung kedalaman arteri radialis masing-masing orang ya. Jadi pegang siring membentuk sudut 45 derajat dengan kulit. Kemudian tusuk, lakukan fungsi kulit di sebelah distal kedua jari operator yang meraba pulsasi arteri radialis. Jadi kan jarinya tadi kan sebagai guidance, jadi sedikit lebih distal dari jari yang sebagai petunjuknya tadi. Ya. Masukkan jarum perlahan sampai didapat pancaran darah. Ya, darahnya akan memancar, yaitu akan mengalir bebas masuk ke dalam spet tanpa diaspirasi, tanpa ditarik. Ya. Nah, pertahankan jarum dan siring pada posisi tersebut. Dan diem aja, nanti jarumnya pun juga akan gerak naik turun seperti denyutan arteri. Biarkan siring atau spetnya tadi terisi darah kira-kira sejumlah 1 ml secara otomatis. Setelah dilakukan sampling darah, lakukan penekatan, cabutkan ya jarumnya, lakukan penekanan di tempat tusukan, bekas tusukannya tadi ya, untuk menghentikan perdarahan. Betul-betul harus ditekan. Ya, kemudian jangan lupa tadi jarumnya itu sampelnya tuh harus segera ditutup ya, jarumnya tidak boleh terkena udara ya. Lakukan observasi terhadap tanda-tanda perdarahan. Tutup kasanya biar agak tebal, biar bisa tetap menekan, juga di plester yang kencang. Nah, ini kalau sudah selesai ya, ini ditekan, ini jarumnya segera diurusi juga ya, jangan terlalu lama ya, nih seperti ini supaya mempercepat penghentian perdarahan. Ya, ini jarumnya dilepas di alat pengelepas jarum, ya, langsung ditutup, ya. Nih ada tutupnya. Tutupnya macam-macam, ada yang dari karet. Kalau zaman dulu itu belum ada tutup-tutup seperti ini, pakai seperti apa? Tahu ya, penghapus pensil itu ya. Nah itu ditancapkan ke situ aja. Jarumnya tancapkan ke situ terus dibawa ke laboratorium. Intinya jangan kontak dengan udara ya. Kemudian sampling BGA pada anak ya. Volume sampelnya itu sedikit sekali, hanya 0,2 ml. Kalau pada dewasa kan tadi 1 ml.
perlu diingat bahwa jangan sampai ada kelebihan antikoagulan. Jadi heparinya itu jangan terlalu berlebihan. Kalau heparinya berlebih, terjadi pengenceran sampel darah. Jadi darahnya menjadi lebih encer. Ya, pengenceran sampel darah sehingga terjadi penurunan pH dan penurunan tekanan parsial CO2. Nah, untuk pasien yang terpasang indwelling arterial line ya kita ngambil dalam arteri. Ya, tidak boleh dipasang di arteri temporalis atau arteri brachialis. Pada pasien yang infan, bayi tanpa arterial line, status oksigenasi itu dapat dievaluasi menggunakan pulse oximetry. Ya, jadi pada bayi, ya, infan ya, yang tidak dipasang arterial line, maka untuk melihat status oksigenasi dapat dievaluasi dengan menggunakan pulse oximetry atau transcutaneous PO2 monitoring. Di era pandemi ini semua pasti tahu lah pulse oximetry itu seperti apa ya alatnya ya, yang dipasang di ujung jari itu ya, bisa di ibu jari atau jari-jari ujung jari yang lainnya. Ya. Kemudian pada neonatus bisa difungsi di arteri radialis ya. Kalau arteri brachialis itu hanya dilakukan fungsi pada arteri brachialis itu hanya pada kasus emergensi ya. Hindari fungsi pada arteri femoralis ya, karena nanti bisa terjadi, terutama khususnya pada bayi, bisa terjadi nekrosis aseptik dari kaput femoralis ya. Nah, frekuensi sampling, jadi keseringannya atau seringnya atau frekuensi pengambilan sampel darah arteri ini juga akan mempengaruhi kondisi pasien atau mempengaruhi dan juga tergantung kondisi klinis pasien ya. Terutama pada pasien yang dengan menggunakan ventilator ya, setiap kali ventilatornya dirubah settingnya mestinya juga beberapa menit kemudian dicek lagi BGA-nya seperti apa. Jadi pada penggunaan ventilator ya, setiap perubahan setting ventilator harus dilakukan pemeriksaan BGA dalam waktu 30 menit sesudahnya. Jadi kalau begitu berubah settingnya, kemudian nanti dilakukan BGA lagi ya, kura-kura 20-30 menit lah ya, seperti itu. Untuk pasien-pasien yang dirawat di NICU ya, jadi pada neonatus bayi baru lahir yang dirawat di ICU ya, ICU-nya bayi dengan terapi oksigen, itu dilakukan pemeriksaan BGA setiap hari. Nah, ini pulse oximetry sekarang sudah banyak yang dijual yang lebih praktis-praktis ya, cuma ya akurasinya itu ya agak beda lah seperti itu. Nah, ini tentang pulse oximeter. Pulse oximeter itu apa? Pulse oximeter itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur kadar oksigen maupun kepekatan oksigen dalam darah tanpa memasukkan alat apapun ke dalam tubuh. Jadi sifatnya non-invasif ya. Semua sudah tahu pulse oximeter itu seperti apa. Nah, dalam pengukuran pulse oximeter itu kadar oksigen dilambangkan sebagai SpO2. Jadi saturasi O2-nya dan hasil pengukurannya ditampilkan dalam persen. Jadi saturasi O2-nya itu dalam persen ya. 80%, 85%, 95%, 95%, 99% seperti itu. Ya. Pulse oximeter itu khususnya apalagi yang dipakai di rumah tangga ya, yang masing-masing orang punya gitu, itu yang ditempelkan di ujung jari itu hanya untuk estimasi, jadi perkiraan, bukan yang tepat. Jadi estimasi oksigenasi, ya, tidak menggambarkan status asam basa dan ventilasi yang secara akurat, ya. Jadi itu hanya untuk estimasi, ya. Berikutnya sampling BGA kapiler, ya. Jadi sampling arteri, sampling darah untuk dilakukan pemeriksaan analisa gas darah tetapi menggunakan pembuluh darah kapiler ya. Jadi sampel dari darah kapiler ini untuk estimasi ya, masih estimasi juga memperkirakan keseimbangan asam basa dan kecukupannya atau adekuatnya ventilasi ya, PaCO2 karena pengukuran PO2 darah kapiler itu kurang menggambarkan estimasi oksigenasi arteri. Ya, yang paling bagus sebetulnya apa? Ya pakai pembuluh darah arteri, ya, bukan kapiler. Tetapi kalau memang tidak memungkinkan dan butuh cepat-cepatan ya sudah apa boleh buat. Ya. Nah,
kapan sih kita boleh melakukan pengambilan darah kapiler untuk pemeriksaan BGA? Ya, yaitu apabila tidak memungkinkan akses arteri. Ya, ternyata arterinya semua mengalami suatu kondisi yang apa ya, kontraindikasi untuk dilakukan penusukan di arteri. Ya, kemudian apabila terjadi abnormalitas monitor non-invasif, jadi memakai pulse oximetry atau transcutaneous velusnya itu kurang bagus bekerjanya, apa terjadi disfungsi ya. Kemudian untuk penilaian pemberian atau perubahan setting ventilator ya bisa ya. Tapi itu sekali lagi hanya estimasi ya. Kemudian apabila terjadi perubahan status klinis pasien melalui pemeriksaan fisik ya. Tadi baik-baik saja loh, ini sekarang kok seperti ini, ada muncul tanda ya seperti ini, kemudian di pemeriksaan fisiknya kok seperti ini. Nah, boleh-boleh aja ya. Kemudian untuk monitoring berat ringannya dan progresivitas dari penyakit. Terus lah kalau tadi itu adalah indikasi ya, kapan kita tidak boleh melakukan sampling darah di pembuluh darah kapiler untuk pemeriksaan analisa gas darah, yaitu di lokasi tertentu itu tidak boleh, yaitu di kurvatura posterior tumit ya, kemudian di tumit pasien yang baru belajar berjalan ya, pada anak-anak ya, tidak harus anak-anak juga sih ya. Kalau yang udah usia lanjut, kemudian habis sakit lama ya gitu, baru belajar jalan lagi ya. Kemudian apabila terdapat kalus ya di tumit ya, kemudian pada ujung jari neonatus ya nggak boleh. Kemudian adanya riwayat fungsi sebelumnya nggak boleh. Itu kemarin atau tadi siang misalnya, tadi pagi baru ditusuk di situ lagi lokasinya pas, tidak boleh di situ ya. Kemudian apabila terjadi peradangan atau infeksi ya, kemudian terjadi edema di jaringan sekitar yang akan kita tusuk, itu tidak boleh ya, kita tidak boleh menusuk di situ. Kemudian apabila perfusi jaringan buruk, tandanya apa? Kebiruan, sianosis. Kalau di daerah yang akan kita tusuk itu perfusi jaringannya buruk atau sianosis, itu tidak boleh ya. Kemudian pada pasien yang berumur kurang dari 24 jam ya, tapi kalau terpaksa memang indikasinya kuat harus dilakukan BGA, misalnya asfiksi yang berat atau bagaimana begitu ya. Aduh, sorry. Ya. Kemudian untuk pada seseorang yang pada penderita yang membutuhkan penilaian oksigenasi langsung ya, keadaan darurat. Kemudian adanya vasokonstriksi perifer ya, polisitemia dan hipotensi. Ya. Kemudian ini sampling BG anak pada pembuluh darah kapiler ya. Fungsinya tuh bagaimana? Fungsinya nusuknya pakai apa sih? Menggunakan lancet ya, dengan kedalaman yang sudah di setting, yang sudah di setel ya, kurang dari 2,5 mm kedalamannya nusuknya itu ya. Jadi pada lapisan kutaneus kulit di daerah yang banyak vaskularisasinya, boleh di tumit, boleh di ibu jari, itu kalau pada bayi ya. Tapi kalau pada dewasa ya tadi pilihannya arteri radialis, ulnaris, brachialis ya, terus yang terakhir ya femoralis. Tetapi kalau itu semua nggak bisa ya, masih ada tadi arteri dorsum pedis ya. Nah, untuk mendapatkan volume darah yang memadai dan mengurangi perbedaan tekanan antara arteri dan vena, maka pada bayi, pada anak, daerah yang akan difungsi dihangatkan dulu. Ya. Nah, setelah darah mengalir bebas dari tempat fungsi, ya, masukkan sampel darah ke dalam tabung kapiler gelas yang mengandung antikoagulan heparin. Jadi kalau untuk BGA jangan keliru, antikoagulannya bukan EDTA, bukan natrium sitrat ya, seperti yang sudah selama ini diajarkan ya, tetapi khusus untuk BGA itu adalah memakai heparin. Kemudian untuk pemeriksaan BGA itu ada alat yang terkategorikan atau termasuk PUCT, point of care testing, atau untuk bedside testing ya. Sebenarnya PUCT itu banyak, tidak hanya untuk BGA ya, glukosa darah ada ya, kemudian elektrolit juga ada ya. Jadi ini BGA juga ada yang PUCT-nya, bedside testing. Jadi dilakukan di samping penderita ya, di dekat penderita, alatnya itu alat portable gitu. Jadi sampelnya tidak dibawa ke laboratorium ya.
point of care testing itu didefinisikan sebagai uji laboratorium klinis yang dilakukan di dekat lokasi perawatan pasien, ya. Biasanya itu dilakukan oleh petugas yang sudah dilatih self testing, ya. Jadi petugasnya betul yang harus sudah kompeten, ya, punya kompetensi untuk itu, ya. Karena tadi seperti yang sudah saya sampaikan di depan, untuk pemeriksaan laboratorium itu entah pemeriksaan laboratorium apa saja itu harus memperhatikan pra-analitik, analitik, pasca-analitik. Ya, itu harus dijaga betul. Nah, itu. Kemudian fungsi POCT ini untuk apa? Sebetulnya untuk monitoring, bisa untuk screening, bisa. Dan tidak digunakan untuk penegakan diagnosis. Ya. Kenapa sih kok pakai POCT segala? Ya itu sebenarnya POCT dipakai karena praktis, ya. Jadi menggunakan alat yang portable, ya dia portable, ya mudah dibawa kemana-mana ini seperti ini, ya. Kecil begini tapi harganya banyak, tinggi nih. Merek ini tuh tinggi harganya pakai MM-an gitu. Jadi ya praktis, ya. Alatnya portable, mudah dibawa, dapat dilakukan di mana saja dan cepat, hasilnya cepat keluar. Sampelnya sedikit saja, butuh volume sampel yang sedikit, ya, hanya diteteskan saja. Relatif mudah dipergunakan, walaupun mudah dipergunakan, tetapi yang melakukan pemeriksaan harus yang sudah punya kompetensi tersebut. Ya, ini biasanya digunakan atau bisa digunakan untuk kasus emergensi, untuk penanganan yang cepat, dan memungkinkan untuk digunakan pasien untuk self monitoring. Ya, tapi saya kira ini tetap di rumah sakit, ya, seportable-nya alat BGA itu tetap mahal harganya. Ya, kecuali Sultan yang beli, ya. Kemudian kerugian POCT, ya, kerugiannya itu apa? Lah POCT itu ketelitian dan ketepatannya kurang, jadi presisi dan akurasinya itu kurang dibandingkan alat BGA analyzer, ya, yang ada di laboratorium yang konvensional yang menggunakan reagen basah, ya, di laboratorium. Kemudian mutunya pun juga tidak terkontrol, ya, tidak seterkontrol dengan alat laboratorium BGA analyzer yang ada di laboratorium, ya. Kemudian faktor-faktor pengganggu juga tidak diperhatikan, kecuali ya memang harus yang menggunakan yang itu tadi yang punya kompetensi, ya. Stabilitas reagen terhadap suhu dan kelembapan ini juga tidak diperhatikan, ya. Apalagi alatnya disimpan sama orang awam, ya. Cara penyimpanan reagennya nggak tahu, kemudian juga nggak dilihat kadaluarsanya, kemudian juga kalau nyimpannya nggak ngerti itu apa namanya kelembapan ruang untuk penyimpanannya bagaimana, ya itu kan reagennya jadi rusak, ya. Kalau rusak ya pasti hasilnya tidak akurat, ya. Harus dilakukan oleh tenaga yang kerugiannya dilakukan oleh tenaga yang belum terlatih. Lah ini juga tidak baik, ya. Seharusnya yang sudah terlatih, ya, dan kompeten. Kemudian adanya zat-zat yang menginterferensi, yang mempengaruhi apa saja, nggak tahu. Kemudian tidak ada pencatatan dalam alatnya itu, memoranya terbatas, ya. Pencatatannya tidak selengkap pada BGA analyzer yang konvensional yang ada di laboratorium, ya. Kemudian ini sistemnya tertutup, ya, untuk reagen tertentu. Jadi tadi alatnya itu tadi mereknya tadi kalau dibaca satu istat berarti reagennya juga reagen khusus untuk itu, tidak bisa reagen POCT yang lain, ya. Potensi menimbulkan kesalahan yang berdampak fatal, ya, karena BGA ini pemeriksaan yang sangat penting, ya, krusial, ya. Jadi hasilnya pun juga harus akurat betul. Kalau hasilnya nggak akurat, nanti pengobatannya, terapinya, misalnya mau setting ventilatornya bisa keliru. Nah itu kan fatal, ya. Ataupun obat-obat yang akan dimasukkan berikutnya apa, itu kan fatal. Ya, kemudian keterbatasan parameter yang diperiksa, yang bisa diperiksa kan hanya pH, kemudian nanti PO2, PCO2, kemudian saturasi O2-nya, seperti itu. Nah, ini kemudian analitik, ya. Untuk analitik berarti kita sudah mulai masuk ke tahap pemeriksaan, ya. Sampel darah arteri itu diperiksa dengan menggunakan alat BGA, ya. Ini tadi dikeluarkan. Jadi sebelum ini kan sampelnya tadi udah diambil dan di sini udah ada tutupnya, ya, nggak boleh dibuka dulu. Ya, sambil menunggu alatnya siap, ya, sudah terkalibrasi dengan baik, ya. Ini karena alatnya otomatis terkalibrasi setiap berapa jam begitu, ya. Udah ready,
spet yang terisi darah arteri ini dihomogenkan. Menghomogenkannya caranya gimana? Ini diberdirikan, kemudian dipelintir seperti ini. Ya, sorry saya ini nggak pakai on cap apa enggak ya? Ya dipelintir ya. Jadi dipelintir, kemudian kan ditegakkan ya, diberdirikan, kemudian disentil-sentil supaya udaranya keluar. Ya, udaranya keluar ya. Sebelumnya dibuka dulu tutupnya ya, supaya disentil-sentil supaya udaranya keluar, dan agak didorong ya, ini didorong supaya ada beberapa tetes ya, satu tetes dari yang keluar, jadi betul-betul langsung nanti kalau mau dimasukkan ke dalam probe jarum yang masuk ke alat BGA ini, itu udah langsung darah, bukan udara yang kesedot ya. Ya, saya kira itu. Untuk berikutnya ini akan disampaikan oleh Dokter Sampurna kalau sudah hadir, atau Dokter Andin. Ya, untuk pertanyaan nanti boleh di akhir ya. Saya kira itu. Saya kembalikan Dokter Andina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share ya. Ya, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dokter atas penjelasannya terkait bagaimana collecting and handling spesimen. Selanjutnya saya izin meneruskan dari penjelasan Dokter Danis. Dokter Sam, mohon izin dokter. Silakan Dokter Andi. Ya. Saya share screen dulu ya, Dek ya. Ini ya, tadi dari sini. Nah, ya. Jadi kita masuk ke dalam proses analitik ya. Analitik berarti suatu bagaimana pemeriksaannya. Nah, di sini ada beberapa metode untuk pemeriksaan BGA tadi ya. Ada 3 metode, hanya saja yang digunakan adalah metode yang pertama, yaitu penyertimbangan Astrup. Ya, sedangkan untuk metode gasometri dan osmometri ataupun metode elektroda ini sudah lama ditinggalkan. Nah, kita masuk ke teori dasarnya terlebih dahulu. Mungkin adik-adik juga sudah pernah belajar ya terkait asam dan basa waktu di SMA. Ya, jadi asam itu adalah senyawa yang dapat mendonorkan ion hidrogen atau proton. Sedangkan kalau basa itu dia menerima ya, sebagai penerima proton, atau dia senyawa yang dapat melepaskan ion hidroksil. Nah, sedangkan ada yang namanya buffer atau penyangga yang menyebabkan keseimbangan dari pH tersebut ya. Jadi buffer atau penyangga ini adalah kombinasi dari asam lemah atau basa lemah dan garamnya. Nah, pengaturan asam dan basa ini diatur oleh konsentrasi ion hidrogen H+ ya di dalam tubuh. Jadi, kalau seandainya terdapat perubahan kecil konsentrasi ion H+ ya, maka akan merubah kecepatan reaksi kimia sel, sehingga menyebabkan pH-nya juga abnormal ya, entah itu meningkat ya ataupun menurun. Nah, kalau kita berbicara terkait konsentrasi ion H+ ya, di mana kaitannya dengan pH, maka kita akan mengenal yang namanya asidosis dan alkalosis ya. Di mana kalau asidosis ini suatu keadaan adanya peningkatan konsentrasi dari ion H+, sedangkan alkalosis adalah adanya penurunan konsentrasi H+. Kalau kita lihat dari gambaran pH-nya, maka pH yang rendah ya, kurang dari 7,35 itu disebut dengan asidosis, sedangkan pH yang tinggi lebih dari 7,45 itu dikatakan alkalosis ya. Dan ini nanti akan sebagai patokan kita dalam menginterpretasi dari bad gas analisis. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa yang namanya pH normal, pH arteri ya, ini ya, itu boleh. pH arteri ini ya berkisar antara 7,35 sampai 7,45.
Jadi keadaan ini ya pH yang normal ini harus dipertahankan oleh tubuh ya. Respon yang paling cepat ya itu adalah dengan sistem buffer atau penyangga ya, di mana yang berperan di sini adalah asam karbonik ataupun ion bikarbonat ya. Nah, ada beberapa penyangga yang penting lainnya ya, yaitu ada fosfat ya, kemudian ada protein ataupun hemoglobin ya untuk buffernya. Nah, untuk dasar pemeriksaannya, ya dasar pemeriksaan di sini menggunakan yang namanya Henderson-Hasselbalch, ya, di mana ini lama sekali ya turunnya ya. Jadi ini merupakan dasar ini menjelaskan turunan pH sebagai ukuran dari keasaman. Nah, ada yang namanya tadi ya, pH itu kan dia normalnya tadi 7,35 sampai 7,45. Nah, adanya perubahan ion hidrogen itu menyebabkan perubahan dari kecepatan reaksi kimia sehingga dia akan bisa menyebabkan perubahan pH, di mana ada suatu mekanisme kompensasi. Ya, sebenarnya mekanisme kompensasi tercepat itu ya selang beberapa menit itu dengan buffer, ya. Tapi ada juga mekanisme organ yang terlibat dalam mekanisme kompensasi ini, ya. Yang pertama adalah paru-paru, ya. Kenapa dikatakan rapid regulation? Karena organ ini dia proses kompensasinya dia cepat. Cepatnya itu tidak secepat penyangga ya, tapi dia kurang lebih 12 sampai 24 jam. Sedangkan untuk yang chronic control ya, untuk mekanisme kompensasi yang lebih lama, itu organ yang berperan adalah ginjal dan traktus digestivus. Ya. Nah, ini tadi pengendalian keseimbangan asam basa. Yang pertama adalah buffer, yang itu merupakan segera ya, kompensasi segera. Sedangkan dalam 12 sampai 24 jam itu dari traktus paru-paru, respirasi. Sedangkan untuk yang beberapa hari itu lebih dominan ginjal. Ya. Nah, buffer atau penyangga atau daptar kimia itu sama aja ya. Jadi ini teorinya pH darah ditentukan dari perbandingan konsentrasi bikarbonat dan asam karbonat di dalam plasma, dan ini sesuai dengan persamaan dari Henderson-Hasselbalch tadi. Ya. Kemudian mekanisme pernafasan. Ya, tadi dikatakan bahwa regulasi pH ini dia dikompensasi 12 sampai 24 jam oleh paru-paru. Ya, di mana PaCO2 ya, jadi tekanan CO2 di dalam alveolus ini itu akan mempengaruhi keseimbangan dari PaCO2 dan H2CO3 di dalam darah. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa apabila terjadi tekanan CO2 yang meningkat, ya, maka efeknya ini pH darahnya dia akan turun. Nah, di sini dia akan merangsang dari kemoreseptor, kemudian dia merangsang untuk pusat nafas atau medula oblongata untuk dilakukan hiperventilasi, ya, sehingga pH yang tadinya turun dia akan naik, ya, apabila memang ini bisa terjadi kompensasinya bisa terjadi dengan baik, ya. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila tekanan CO2-nya dia turun, ya, di mana efek pH darahnya dia akan meningkat, dia akan merangsang dari medula oblongata untuk terjadinya hipoventilasi sehingga pH-nya akan turun. Nah, sedangkan untuk mekanisme ginjal itu ada 3 mekanisme terkait regulasi pH tadi. Yang pertama adalah reabsorpsi ion HCO3-, kemudian asidifikasi dari garam-garam dapur, dan yang ketiga adalah sekresi amonia.
Nah, kita masuk ke pasca analitik. Jadi setelah dianalisis ya, tadi disampaikan oleh Dr. Danis ya, bagaimana handling spesimen yaitu terkait pra-analitik, kemudian kita lakukan pemeriksaan yaitu analitik. Setelah itu kita interpretasikan ya di sini. Nah, ada beberapa poin yang kita nilai pada analisa gas darah. Yang pertama adalah pH darah. Tadi normalnya 7,35 sampai 7,45. Kemudian yang kedua adalah tekanan parsial karbon dioksida, ya. Di sini bisa PaCO2 ataupun bisa PCO2. Jadi adik-adik nggak usah bingung ya, kok ada yang Pa, ada yang P. Nah, itu sama aja. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan ion bikarbonat, ya, HCO3-, kemudian base excess, kemudian tekanan oksigen itu juga bisa PaO2 ataupun PO2 sama. Kemudian kadar oksigen, dan yang terakhir adalah saturasi oksigen, yaitu SaO2. Perlu diketahui bahwa saturasi oksigen ini bukan yang kita dapat dari pulse oximetry, ya, tapi kita dapat dari pemeriksaan blood gas analysis ini, ya, pemeriksaan BGA ini. Ya, kalau yang saturasi oksigen dari pulse oximetry itu adalah saturasi perifer, sehingga satuannya satuannya sih ini ya, lambangnya ini adalah SpO2 ya. Kalau ini adalah saturasi oksigen di arteri ya, SaO2 atau SO2. Nah, kita mulai satu-satu ya. Tadi kalau pH darah ya, kita lihat nih, pH darahnya normal adalah 7,35 sampai 7,45. Berarti kalau kurang dari 7,35, maka dikatakan itu asidosis. Sedangkan lebih dari 7,45 itu namanya adalah alkalosis. Ya, itu yang jadi patokan kita. Jadi pertama kali kita melihat adanya hasil dari pemeriksaan BGA, kita lihat pH-nya dulu. Kemudian yang kedua, kita lihat dari PaCO2. Ya. PaCO2 darah itu merupakan komponen respiratorik. Ya, jadi di mana kadar normalnya itu adalah 35 sampai 45 mm Hg. Kalau kita temukan PaCO2-nya itu lebih dari 45, maka itu dikatakan asidosis respiratorik. Jadi kebalik dengan pH. Kalau pH itu di bawah normal dikatakan asidosis, kalau untuk kadar PaCO2 ya lebih dari normal dikatakan asidosis. Tapi kita lihat lagi, PaCO2 itu merupakan komponen respiratorik. Jadi asidosis respiratorik. Paham ya? Nah, kebalikannya, kalau misalnya kadar PaCO2-nya itu kurang dari 35, maka dikatakan alkalosis respiratorik. Ya, tadi berarti kalau pH itu kurang dari 7,35 adalah asidosis, kalau lebih dari 7,45 adalah alkalosis, tapi kalau kadar PaCO2 kurang dari 35 namanya adalah alkalosis, ditambahin embel-embel respiratorik, karena ini adalah komponen respiratorik, sedangkan kalau lebih dari 45 namanya adalah asidosis respiratorik. Gitu ya. Nah, kemudian kadar HCO3. Kalau tadi PaCO2 atau PCO2 itu merupakan komponen respiratorik, maka kadar HCO3 dan Be ini adalah komponen dari metabolik, ya, di mana normalnya adalah 22 sampai 26 mmol per liter. Kalau kita temukan kadar HCO3 ini kurang dari 22, maka kita katakan asidosis metabolik. Ya. Tapi kalau lebih dari 26, maka alkalosis metabolik. Gitu ya. Nah, jadi ini berkebalikan HCO3 ini dengan PaCO2. Kemudian base excess, ya. Base excess itu apa? Jadi jumlah asam atau basa yang harus ditambahkan ke dalam darah
agar pH-nya kembali menjadi 7,4 dan PaCO2-nya menjadi 40 mm Hg pada keadaan saturasi O2 yang maksimal, yaitu 100%, dan suhu 37 derajat Celcius. Nah, interpretasi dari BE ini plus dan minus, ya, dengan kadar normalnya adalah -2 sampai +2. Kalau BE-nya ini kurang dari -2, maka ini dikatakan asidosis metabolik, sedangkan BE-nya lebih dari 2, ini menunjukkan suatu alkalosis metabolik. Tapi, ya, ada tapinya, kita bisa melihat BE itu saat pH normal. Ya, kalau kita ketemu, oh ini pH-nya normal nih, berarti kita melihat patokannya dari BE, ya, untuk menentukan primernya dari mana. Kemudian tekanan oksigen atau PaO2, ya. Jadi PaO2 ini adalah tekanan gas O2 dalam darah, ya, di mana kalau kita temukan kadarnya kurang dari normal, ya, itu menandakan hipoksemia, ya. Nah, adik-adik kemarin waktu skill itu juga sudah dijelaskan apa beda antara hipoksemia dan hipoksia, ya. Pada awalnya terjadi hipoksemia, yaitu adanya penurunan dari PaO2, ya. Nah, selanjutnya itu bisa kita lihat dari saturasi O2, ya, saturasi perifer O2 menggunakan pulse oximetry, di mana di situ kita bisa mengetahui kalau dia kurang dari normal, ya, maka kita bisa mengatakan bahwa ini ada hipoksia, ya. Jadi hipoksemia itu ujung-ujungnya, ya, itu adalah hipoksia. Kadar normalnya adalah 80 sampai 100 mm Hg, ya. Kalau misalnya dia kurang dari 60, maka kita perlu pemberian oksigen tambahan, ya, atau suplementasi O2. Kemudian kadar O2. Kadar O2 ini merupakan kadar ukuran relatif suatu oksigen yang terlarut dalam suatu media, di mana kadar oksigen normal di dalam darah itu lebih dari 90%. Ya. Nah, kurangnya kadar oksigen di dalam darah ini dikatakan hipoksemia. Kemudian saturasi oksigen, ya. Jadi saturasi oksigen di sini adalah ukuran berapa banyak persentase oksigen yang mampu dibawa oleh hemoglobin. Ya, jadi ini adalah saturasi oksigen di arteri, ya, bukan di perifer. Bukan di arteri perifer maksudnya, ya. Satuannya dinyatakan di dalam persen, ya. Nilai normalnya adalah lebih dari 95%, yang menunjukkan bahwa ini sampel yang kita ambil adalah arteri, gitu, ya. Nah, ini merangkum, ya, dari penjelasan tadi sebelumnya, ya. Jadi kalau misalnya diulangin lagi, ya, biar adik-adik bisa tambah paham. Pertama dilihat pH-nya, kalau kurang dari 7,35 maka dikatakan asidosis, pH-nya 7,45 dikatakan alkalosis. Kemudian kita lihat PaCO2, kalau PaCO2 ini dia meningkat, ya, dan PaCO2 ini merupakan suatu komponen respirasi, ya, kita lihat pH-nya dia menurun, ya, asidosis. PaCO2-nya dia meningkat, ya, ini asidosis juga, ya, karena PaCO2 adalah komponen respirasi, maka artinya asidosis respiratorik. Jadi yang sejalan dengan interpretasi pH itu adalah primernya, kelainan primernya, ya. Kemudian pH-nya meningkat, berarti dia alkalosis. PaCO2-nya turun, ya, berarti ini menunjukkan adanya alkalosis respiratorik. Gimana dok kalau misalnya ini berkebalikan, ya? Jadi kalau misalnya kita temukan pH-nya menurun, ya, pH menurun adalah asidosis. Kemudian ternyata PaCO2-nya ini dia menurun. Nah, berarti PaCO2 yang menurun ini adalah merupakan suatu kompensasi dari respon primer, dari kelainan primer. Nah, kita lihat HCO3-nya. Ya.
HCO3-nya gimana? Apakah dia HCO3-nya dia menurun? Kalau dia menurun berarti kan dia asidosis. Asidosis miliknya metabolik. Dan itu kan sejajar dengan pH-nya. Dia sama dengan pH-nya. Berarti primernya itu adalah asidosis metabolik, sedangkan penurunan dari PaCO2 ini adalah suatu kompensasinya, ya, adanya alkalosis respiratorik, gitu ya. Nah, ini ya, tentukan HCO3-nya. Kalau kita temukan pertama kan kita lihat pH-nya dulu. Oh, pH-nya dia kurang dari 7,35, misalnya 7,2. Oh, berarti ini adalah asidosis, ya. Kemudian kita lihat HCO3-nya, oh sama-sama asidosis nih. Ya berarti primernya adalah asidosis metabolik. Ya. pH-nya meningkat, alkalosis. HCO3-nya meningkat. Oh sama ini, berarti ini adalah alkalosis metabolik. Gitu ya. Jadi kita melihat gangguan primernya yang mana, itu base-nya adalah pH. Ya, patokannya adalah pH. pH-nya ini sama dengan yang respiratorik apa sama yang metabolik. Kalau dia sama dengan respiratorik yang PaCO2, maka primernya itu adalah titik-titik respiratorik. Gitu. Kalau pH-nya ini sama dengan HCO3, ya, maka berarti titik-titik ya metabolik, entah itu alkalosis ataupun asidosis. Gitu ya. Nah, ini tadi ya, tentukan primer dan sekundernya. Ya, jadi contohnya pH-nya dia 7,56. Lebih dari normal. Berarti ini adalah alkalosis. Ya. PCO2-nya dia kurang dari normal. Tadi normalnya itu berapa, Dik? Normalnya PCO2 berapa? 35 sampai 45. Berarti ini adalah kurang dari normal, ya kan? Kurang dari normal berarti alkalosis. Ini sama nih alkalosis. Kita lihat lagi HCO3-nya. HCO3 normalnya berapa? 22 sampai 26, ya kan? Nah, ini dia berbeda nih. Dia asidosis. Berarti primernya itu adalah yang sama dengan pH. Berarti kondisi pasien ini adalah primernya alkalosis respiratorik. Paham ya? Oke, lagi. Nah, nilai PCO2 atau HCO3 yang berlawanan dengan pH adalah komponen kompensasi. Jadi contohnya tadi, ini pH-nya dia menunjukkan alkalosis karena lebih dari 7,45. PCO2-nya dia alkalosis. Nah, asidosisnya ini dia turun ya. Ya, ini asidosis. Nah, karena ini primernya adalah alkalosis berarti kan kondisinya alkalosis respiratorik. Nah, yang berseberangan itu merupakan kompensasi. Jadi, lawannya alkalosis tadi kan asidosis. Ya, ini adalah asidosis. Ya, berarti alkalosis respiratorik dengan kompensasi asidosis metabolik. Paham ya? Ya, itu kompensasinya. Jadi kompensasinya itu berseberangan. Ya, asidosis berarti kompensasinya adalah alkalosis. Alkalosis kompensasinya adalah asidosis. Ya, tinggal dibalik. Metabolik berarti dia kompensasinya nanti respiratorik metabolik gitu. Ya, nah ini. Jadi kompensasi adalah proses tubuh mengatasi gangguan asam basa primer dan sekunder yang bertujuan membawa pH darah mendekati normal, walaupun yang namanya proses kompensasi terhadap gangguan asam basa yang sederhana itu tidak bisa ya, agak sulit ya membawa ke pH yang normal ya. Kompensasi dilakukan oleh buffer tadi ya selama beberapa menit, kemudian dilanjutkan dengan respirasi dan selang beberapa hari dilanjutkan oleh ginjal. Gangguan keseimbangan asam basa karena proses respiratorik akan dikompensasi oleh proses metabolik
demikian juga sebaliknya. Sehingga proses keseimbangan asam basa dikenal dengan asidosis metabolik. Asidosis metabolik, kompensasinya berarti ini asidosis dibalik alkalosis, metabolik dibalik respiratorik. Paham ya? Jadi asidosis metabolik kompensasinya dikompensasi dengan alkalosis respiratorik. Alkalosis metabolik, alkalosis, asidosis, metabolik, respiratorik. Ya, asidosis respiratorik berarti alkalosis metabolik. Alkalosis respiratorik kompensasinya asidosis metabolik. Ya. Nah, proses kompensasi respiratorik akan terjadi beberapa jam, 12-24 jam, sedangkan kompensasi metabolik dalam beberapa hari. Nah, di sini juga disebutkan, saya buat bahwa proses kompensasi tidak pernah atau jarang membawa pH ke rentang normal. Ya. Nah, ini adalah gampangannya ya. Bisa menggunakan ini. Pertama kita lihat pH darahnya dulu. Kalau misalnya dia asidosis, kita lihat PCO2-nya ya. Metabolik atau respiratorik. Atau kalau lebih dari 75 alkalosis, kita lihat HCO3-nya, metabolik atau respiratorik. Atau adik-adik bisa dilihat dari pH-nya, kemudian kita lihat PCO2 dan HCO3, mana yang sama dengan pH. Itu yang merupakan primernya, sama aja. Ya. Ini tadi responnya, ya, keseimbangannya, kompensasinya, asidosis metabolik, asid pH-nya turun. Ya, metabolik berarti pH sama pH sama HCO3 itu sama-sama kan? Kalau dia turun berarti dia asidosis ya, metabolik. Ya. Proses kompensasinya adalah kebalikan, alkalosis respiratorik, di mana alkalosis respiratorik itu PaCO2-nya dia turun. Paham ya? Kalau PCO2 yang turun itu namanya alkalosis, yang naik adalah asidosis, kebalikannya. Begitu juga dengan alkalosis metabolik. Alkalosis pH-nya naik, ya, HCO3-nya naik, kompensasinya PCO2-nya naik. Asidosis respiratorik, pH-nya turun, PCO2 naik, HCO3 naik, dan alkalosis respiratorik, pH naik, PCO2 turun, HCO3 turun. Paham ya? Ini sama, jadi memang diulang-ulang agar adik-adik paham, ya. Kemudian PaO2, ya. Jadi PaO2 ini kalau pasien itu ini bisa menentukan hipoksemia. Kalau pada pasien yang memang belum diberikan suplai O2, ya, dia datang belum kita berikan suplai O2, kita lihat nih di sini, ya, itu bisa menggunakan PaO2. Jadi kita bisa membagi ya hipoksemia ringan, sedang ataupun berat. Nah, tapi kalau pada pemeriksaan BGA ini sebagai evaluasi, tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Danis bahwa monitoring pemeriksaan BGA ini sesuai dengan kondisi pasien. Ya kan? Nah, terutama pada pasien yang critical ill, ya, yang ada di ICU, kemudian dia menggunakan ventilator. Nah, adik-adik kemarin juga sudah belajar terkait dengan fraksi O2, ya kan? Diberikan fraksi O2 berapa persen, kemudian kapan kita harus step down, ya, kapan kita harus step up, ya, terkait pemberian fraksi O2. Nah, kalau kita sudah memberikan suatu suplementasi O2 dan kita akan melakukan monitoring pemeriksaan BGA, itu dilakukan 30 menit setelah kita memberikan suplementasi O2. Tapi dilihatnya adalah dari PF rasio. Kenapa bukan PaO2 lagi? Karena ada fraksinya. Karena ada fraksi O2 yang kita berikan. Nah, jadi kita lihat nih bagaimana pasien ini responnya terhadap suplemen O2 yang kita berikan, ya. Rumusnya PF rasio itu adalah PaO2 dibagi fraksi. Jadi misalnya pasien itu setelah kita berikan suplementasi O2 NRM, misalnya ya, NRM dengan fraksi O2-nya 100%, ya, kalau 100% kan berarti 1 tuh.
Iya kan? Kalau 100% 1, kalau 60% berarti 0,6 ya. Kita berikan 100%, kemudian kita lihat ternyata PaO2-nya 50, berarti 50 dibagi 1 ya, kurang dari 100. Nah, berarti ini adalah hipoksemia yang severe, yang berat. Paham ya? Oke. Kemudian SaO2 ya, SaO2 saturasi O2 ya, ini rentang normalnya 93% sampai 98%. Bila nilai SaO2 ini lebih dari 80%, maka itu menunjukkan bahwa sampel yang kita ambil itu memang dari arteri. Tapi kalau kita dapatnya kurang dari itu, maka perlu, ini jangan-jangan bukan sampel arteri murni. Ya, mungkin sampelnya itu mungkin dia di venanya. Nah, jadi praanalitiknya ya, kita lihat berarti praanalitiknya nih ada masalah ya terkait dengan pengambilan sampel. Kemudian PaCO2 ya, tadi ya ini ya 35 sampai 45, kalau lebih dari 45 maka dinamakan asidosis respiratorik, kalau kurang dari 35 maka dikatakan alkalosis respiratorik. Kemudian HCO3 sama dengan pH, kurang dari normal adalah asidosis, lebih dari normal adalah alkalosis. BE juga ya, ini menunjukkan dari metabolik ya, negatif ya, kurang dari negatif 2 asidosis, lebih dari positif 2 adalah alkalosis, dan BE ini dilihat saat pH-nya normal. Nah, ini nilai rujukannya ya. Sama kayak yang di depan tadi, hanya dirangkum jadi satu di sini biar lebih mudah. Ya, nanti jangan khawatir, kuisnya di sebelah soal ada ininya. Ya, jadi lebih ke adik-adik bisa nggak sih menginterpretasikan ya, mungkin kalau masih kurang apal nggak masalah ya. Bisa dilihat di sebelahnya ini. Nah, ini adalah mekanisme kompensasi dari keseimbangan asam basa. Tadi ya, asidosis metabolik, ya, di mana pH-nya turun, maka akan responnya dari stimulasi pernafasan, ya, dia jadi hiperventilasi gitu ya, sehingga PCO2-nya turun, CO2-nya bisa dikeluarkan, ya, sehingga pH-nya naik menjadi alkalosis respiratorik. Alkalosis metabolik, pH-nya naik, ada depresi pernafasan, sehingga PCO2-nya meningkat, ya, hipoventilasi biasanya pH turun, kemudian sehingga ini kompensasinya adalah asidosis respiratorik. Kemudian untuk asidosis respiratorik, ya, di mana pH-nya turun, adanya suatu kompensasi di ginjal dengan mereabsorpsi HCO3 lebih banyak, yang menyebabkan HCO3 darahnya itu akan meningkat, sehingga menyebabkan pH-nya meningkat, yang kita katakan alkalosis metabolik. Kemudian untuk yang alkalosis respiratorik, pH-nya meningkat, reabsorpsi HCO3 di ginjal akan turun, ya, HCO3-nya turun, pH-nya turun, ya, sehingga kondisinya asidosis metabolik. Ini sama kayak tadi ya. Nah, ini ya interpretasi analisis gas darah sebenarnya hampir sama, cuman yang jadi di garis bawah di sini adalah di pH. Ya, kalau kompensasi sebagian, ya, itu kita lihat pH-nya, dia pH-nya masih abnormal, ya, jadi pH-nya tadi ya 7,35 sampai 7,45, berarti kalau asidosis ini dia kurang dari 7,35. Sedangkan apabila ini terjadi suatu kompensasi yang sempurna, ya, maka pH-nya ini akan normal. Ya, ini juga sama kalau alkalosis respiratorik, ya, dia kalau misalnya tidak terjadi kompensasi, ya, maka HCO3 ya dan BE-nya dia masih normal. Sedangkan kalau dia mulai berkompensasi, maka dilihat di sini akan terjadi penurunan, ya. Kalau misalnya itu kompensasinya sempurna, maka pH-nya akan menjadi normal. Begitu juga dengan asidosis metabolik dan alkalosis metabolik. Ya, adik-adik, itu yang bisa saya sampaikan
terkait dengan bagaimana menginterpretasi dari pemeriksaan BGA. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin Dokter Sam badhe nambahin, Dokter? Sudah cukup, Dokter Andin. Sudah. Insya Allah dipahami. Mudah-mudahan adik-adik bisa paham ya. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke kuis? Paham? Izin bertanya, Dokter. Oke, siapa ini? Perkenalkan, nama saya Aulia Subrapsari. Izin mengkonfirmasi nih, Dokter. Berarti kalau BE-nya dia normal, biasanya HCO3-nya juga normal nih, Dokter? BE-nya normal, HCO3 juga normal. Berarti kalau BE-nya normal, tidak ada asidosis maupun alkalosis metabolik, begitu nggih, Dokter? Atau bagaimana? Kalau BE sama HCO3 itu kan menunjukkan suatu proses metabolik ya, Dik ya. Jadi kalau sebenarnya nilai BE sama HCO3 itu bukan berarti linear sih, bukan ya. Jadi bisa jadi tidak linear juga bisa ya. Cuman kalau HCO3-nya normal, padahal PCO2-nya dia abnormal, maka ini menunjukkan bahwa tubuhnya belum bisa mengkompensasi. Itu. Sudah? Nggih, Dokter. Terima kasih banyak. Ada lagi? Enggak nih, kalau enggak ada berarti sudah siap untuk kuis ya. Oke, saya kirim dulu untuk linknya. Coba dibuka dulu, kemudian diisi dengan identitasnya dulu. Kita tuh sebenarnya sampai jam berapa ya, Dek? 11.25, Dokter. Oh, 11.25. Berarti masih ada waktu 10 menit lagi ya. Oke, yuk diisi dulu, Dek. Sudah diisi? Diisi dulu. Saya share screen untuk soalnya. Sudah kelihatan soalnya? Halo? Share screen-nya sama komputer. Sudah ya? Oke. Bisa saya mulai ya untuk kuisnya? Oke, Dokter. Oke, silakan. Bentar-bentar, saya slide show dulu. Ini kok gini? Saya bentar. Nah, sudah kelihatan slideshow ya? Ampun, Dokter. Ya, ini adalah kasus pertama. Kasus kedua, waktunya 1 menit ya, ini udah otomatis ke set.
Kasus 3. Kasus 4. Kasus 5. Kasus 6. Kasus 7. Kasus 8, kasus terakhir.
Yang sudah selesai bisa disubmit. Ya, silakan disubmit adik-adik. Saya sembari memantau hasil submitnya. Sudah ada, cepet ya, sudah ada 74, 86. Ada yang jawabannya hanya primernya aja, terkompensasikah, tidak terkompensasikah? Nah, itu ada yang nggak dituliskan di situ. 155. Saya lihat ekspresinya datar ya, nggak tahu itu datarnya itu tuh paham, bisa mengerjakan, atau masih bingung karena waktunya juga cepat ya, karena kalau nggak dibuat 1 menit nanti kita selesai jam berapa ini ya. Kemudian ada yang tadi ada yang sambil ngobrol, saya nggak tahu ngobrol sama siapa. Nggak apa-apa ya, jadi di sini saya bisa tahu, oh adik-adik pemahamannya sampai di mana. Mau dibahas? Perlu dibahas? Oke, ya. Kita bahas ya, coba sebentar. Saya lihat dulu. 181, benar ya? Total 181 ya? Oke, ya. Kita bahas cepat ya, karena waktunya udah habis ini. Mana nih? Ya. Oke, ini yang ini saya close dulu biar nggak bingung nih. Ini saya close. Bentar. Oke. Latihan soal. Share screen. Latihan soal. Nah. Sudah kelihatan ya, Dek ya? Iya, Dokter. Udah ya. Nah, kita mulai dari kasus pertama nih. Ayo, ada yang mau berpendapat dulu? Ayo, kasus pertama. Izin berpendapat, Dokter. Siapa namanya? Saya catat loh ya ini. Nurul Kurnia, Dokter. SGD berapa? SGD 8, Dokter. 8. Oke, gimana Nurul? Untuk pH-nya itu termasuk pH alkalosis, Dokter. Kemudian dilihat PaCO2-nya 25 itu masuknya turun, Dokter. Alkalosis, kemudian itunya turun, ditambah HCO3-nya masih normal, Dokter. Jadi primernya alkalosis respiratorik, Dokter. Alkalosis respiratorik sudah terkompensasi, Dek? Belum, Dokter. Belum terkompensasi, kita lihat. Ya. Oke, betul ya. Berarti sudah paham ya. Ini. Selanjutnya nomor 2. Siapa? Udah ada nih. Nomor 2. Izin mencoba, Dokter. Oke, Aulia. Aulia, SGD berapa, Dek? SGD 10, Dokter. SGD 10. Gimana, Dek?
Untuk pH-nya sendiri dia asidosis dokter kurang dari 7,35. Kemudian untuk yang dari PaCO2-nya dia 38, itu berarti untuk PaCO2-nya dia masih normal dokter. Normalnya kan 35 sampai dengan 45. Kemudian untuk HCO3-nya berarti dia kalau 18 itu dia asidosis yang metabolik. Untuk PaO2-nya dia masih normal, untuk PE tidak kita lihat karena untuk pH-nya tadi dia 7,2. Berarti untuk diagsosisnya, untuk yang primernya dia asidosis metabolik dokter. Asidosis metabolik. Asidosis metabolik aja sudah terkompensasi kah? Belum terkompensasi dokternya, PaCO2-nya normal. Oke, karena CO2-nya normal, ya. Jadi pH-nya dia turun, kemudian PaCO2-nya ini normal, HCO3-nya dia turun. Berarti primernya adalah asidosis metabolik, ya. Karena ini normal, berarti ini menunjukkan dia belum terkompensasi, ya, masih akut. Nomor 3. Izin menjawab. Siapa dulu nih? Saya dengarnya yang cowok dulu. Yang cowok dulu siapa? Muhammad Komarudinur, dokter. Oke, SGD berapa? SGD 10, dokter. Gimana, Dek? Untuk pH-nya sendiri ini turun atau asidosis, kemudian turun. Dari ini turun juga, berarti alkalosis. Agak keras, Dek. Oh, gitu, dokter. Untuk PaCO2-nya ini juga turun. Berarti yang alkalosis respiratorik. Untuk HCO3-nya ini turun, asidosis metabolik. Jadi ini asidosis metabolik terkompensasi dengan alkalosis metabolik respiratorik. Asidosis metabolik terkompensasi dengan alkalosis respiratorik. Gitu, dokter. Dia terkompensasi sebagian atau penuh? Terkompensasinya sebagian, dokter, karena pH-nya masih di bawah, masih turun. Oke, ya. Jadi pH-nya masih turun, ya. Jadi dia adalah terkompensasi sebagian. Tapi jangan lupa dilihat untuk PaO2-nya. Ini menunjukkan adanya hipoksemia yang sedang. Ya, jadi asidosis metabolik. Kenapa asidosis metabolik? Karena ini patokannya pH-nya adalah asidosis. Kemudian kita lihat dari PaCO2 dan HCO3-nya. Mana yang asidosis? Oh, yang asidosis ini berarti asidosis metabolik, kompensasi alkalosis respiratorik, ya, dengan hipoksemia sedang. Kasus nomor 4, siapa? Saya izin menjawab, dokter. Sabrina, ya. Sabrina, SGD? SGD 18, dokter. 18. Gimana, untuk pH-nya sendiri itu naik, berarti dia ada alkalosis. Kemudian untuk PCO2-nya itu turun, berarti alkalosis respiratorik. Kemudian untuk HCO3-nya itu naik, berarti alkalosis metabolik. Kemudian untuk BE-nya itu alkalosis positif, berarti alkalosis, berarti jawabannya alkalosis sebentar, CO2-nya tadi itu alkalosis metabolik dan respiratorik nih, dokter, belum terkompensasi. Oh iya, ya. Jadi ini adalah ada dua gangguan, ya, namanya mix gangguan asam basa, ya. Jadi di sini kita bisa lihat adanya alkalosis respiratorik dan alkalosis metabolik, ya. Dengan hipoksemianya dia hipoksemia berat. Ya, ini bisa, ya, terjadi dua model seperti ini. Yang tidak bisa apabila terjadi alkalosis respiratorik, ya, dan asidosis respiratorik. Nah, itu jelas nggak bisa, ya, kalau terjadi bebarengan seperti itu, ya. Dan ini
seperti ini itu ditunjukkan belum adanya kompensasi, ya, belum ada kompensasi dari ini apa namanya gangguan tadi, ya. Memang kalau mix gangguan asam basa mix itu memang sulit untuk dikompensasi. Selanjutnya kasus 5. Kasus 5. Saya mencoba. Oke, kita ya. Oke, dokter. SGD berapa, Dek? SGD 4, dokter. Silakan. Untuk pH-nya 7,38 itu normal, kemudian PaO2-nya 76 itu juga normal. Untuk PaCO2-nya itu 28, dia ada di bawah dari 35 sehingga alkalosis respiratorik. Kemudian untuk HCO3-nya dia itu 18, berarti dia ada di bawah dari 22, ada asidosis metabolik. Sedangkan BE-nya -4 itu berarti ada asidosis metabolik juga. Berarti ini untuk primernya mungkin ada alkalosis sudah terkompensasi karena itu pH-nya normal, dokter. Gimana? Berarti? Alkalosis respiratorik terkompensasi dengan asidosis metabolik terkompensasi sehingga karena pH-nya sudah normal. Oke, ya. Dan nah, ini tadi yang agak miss ya kita. Kalau 76 itu masuknya hipoksemia ringan. Ya. Nah, tadi kan dikatakan kalau kurang dari 60 membutuhkan suplementasi O2, ya itu maksudnya karena dia hipoksemianya yang sudah berat ya. Gitu. Nah, kemudian ini tadi betul pH-nya dia sudah normal nih, ya. Kalau pH-nya normal tadi kita melihat dari BE-nya. Ya, BE-nya ini ke arahnya asidosis, berarti di sini adalah asidosis metabolik yang terkompensasi penuh dengan alkalosis respiratorik. Ya, ini juga merupakan mix gangguan asam basa yang mix. Jadi pada beberapa gangguan asam basa yang mix itu cenderung memang pH-nya mengarah ke normal. Ya. Walaupun normalnya itu kalau kita lihat 7,35 sampai 7,45 itu kan yang tengah-tengahnya itu kan 7,40 ya. Jadi ini tetap arahnya kan agak yang turun ya, kaitannya sama ini ya, lebih ke asidosis ini. Oke, untuk yang kasus 6. Izin menjawab, dokter. Aulia Syukur, SGD berapa? Oke, gimana, Dek? Untuk yang di sini kan pH-nya 6,7, berarti pH-nya turun ya, dokter, berarti asidosis. Kemudian untuk yang PaO2-nya dia turun, berarti terdapat dari hipoksemia, dokter. Yang apa? Kalau ini 60 berarti hipoksemia yang kalau 60 tuh berarti kalau kurang dari 60 tuh yang masuknya berat. Berat. Terus kalau yang PaCO2-nya berarti dia masuknya yang meningkat, dokter. Turun, PaCO2-nya meningkat, kemudian HCO3-nya berarti turun. HCO meningkat, HCO3-nya turun. Berarti ini masuknya yang BE-nya -6, berarti asidosis. Berarti ini masuknya yang asidosis, asidosis respiratorik, dokter. Asidosis respiratorik. Oke, ya kita lihat. Nah, perlu juga kita melihat dari SaO2-nya. Ya, tadi normalnya itu kan kalau kita memang pengambilan sampelnya itu betul, maka SaO2 lebih dari 80%. Di saat kita menemui SaO2-nya ini ternyata kurang dari itu,
ya. Kalau adik-adik lihat di sini ya, SaO2 ini ya, maka kalau dia 60% ya, ini adalah jangan-jangan waktu samplingnya tadi dia salah mengambil. Ya, yang kenanya itu bukan di arterinya tapi di venanya. Idealnya memang kita harus melakukan cek ulang. Ya, tapi kalau misalnya suatu kondisi tertentu dan kita tidak memungkinkan untuk memang diambil lagi, ya berarti ini hanya sebagai estimasi saja. Ya. Nah, kalau tadi itu ini adalah asidosis. Ya, kemudian di sini PaLCO2-nya dia naik, yaitu asidosis respiratorik. Kemudian HCO3-nya asidosis metabolik, berarti ini adalah gangguan asam basa mix. Jadi ada dua di sini, ya, ada asidosis respiratorik dan ada asidosis metabolik. Ya, dengan hipoksemia berat. Gitu ya. Tapi idealnya kita harus cek ulang, ya, karena ini SaO2-nya dia di bawah dari 80%. Oke, gitu ya. Ya. Kasus 7, siapa? Kasus 7. Sudah cukup pembahasannya? Mau diselesaikan? Saya ngikut loh, karena kita sudah overtime ya, jadi saya serahkan ke adik-adik. Kalau dilanjut oke, kalau stop oke. Gimana? Izin menjawab, Dokter. Siapa namanya? Natasha Intan dari SGD 12, Dokter. Natasha. Ya, SGD 12. Oke, silakan Dek Natasha. Jadi kalau dari pH-nya itu dia asidosis, kemudian kalau dari PaCO2-nya dia masih di bawah, berarti dia di bawah berarti dia asidosis juga. PaCO2 alkalosis, kemudian HCO3-nya dia berarti dia juga turun asidosis, kemudian asidosis. pH-nya tidak bisa dinilai karena pH-nya itu tidak normal. Mungkin kemungkinan ini mix gitu. Ini gimana? Kemungkinan berarti asidosis respiratorik dan respiratorik dan metabolik belum terkompensasi. Oke. Ya, coba dilihat lagi. Ini asidosis. PaCO2-nya tadi turun ya, jadi alkalosis. HCO3-nya turun asidosis. Yang sama dengan pH yang mana? Yang ini apa yang ini? Yang ini kan asidosis metabolik. Ya kan? Berarti primernya adalah asidosis metabolik. Kita lihat di sini, ini kebalikannya dari primer nggak? Alkalosis respiratorik merupakan kompensasi dari asidosis metabolik nggak? Iya, Dokter. Iya kan? Nah, berarti ini adalah proses kompensasi. Maka asidosis metabolik yang terkompensasi dengan alkalosis respiratorik. Kita lihat apakah kompensasinya itu sebagian atau tidak. Dilihat dari ini pH-nya. Oh, ternyata pH-nya masih turun nih. Berarti ini adalah terkompensasi sebagian. Kalau misalnya kompensasi pH-nya ini normal, nah berarti ini adalah terkompensasi penuh. Ya. Satu kali lagi, kasus 8. Siapa? Saya tunjuk ya. Kasus terakhir saya tunjuk Muhammad Aldi. Iya, Dokter. Nah, yuk. Izin menjawab, Dokter. Itu dari pH-nya terlebih dahulu ya, Dokter, berarti.
pH-nya di situ 7,42 itu di situ normal masuknya. Normal, terus. Lalu untuk PaO2-nya di situ 76 hipoksia ringan dokter, turun. Hipoksia atau hipoksemia? Hipoksemia ringan. Hipoksemia. Terus? Lalu untuk PaCO2-nya sebentar lagi dokter lagi grogi. PaCO2-nya itu naik 56 mm Hg, itu berarti asidosis respiratorik. Lalu HCO3-nya 30. 30 itu berarti naik, menandakan adanya alkalosis metabolik. Lalu untuk SaO2 kan normal, berarti ini untuk jawabannya karena itu pH-nya sudah normal, berarti terkompensasi penuh. Nah, di sini ikut ke primernya ya. BE-nya kan min 4. Min 4 berarti asidosis. Di sini masuknya berarti asidosis respiratorik yang sudah terkompensasi penuh dengan alkalosis metabolik disertai adanya hipoksemia ringan, dokter. Oke, betul ya. Oke, ini tadi yang di sini positif 4 ya. Jadi kalau ini positif berarti alkalosis metabolik yang terkompensasi penuh dengan asidosis respiratorik. Oke, ya. Sudah untuk praktikum pada siang hari ini, pagi menjelang siang ya. Adik-adik sudah paham ya? Ya, jadi mudah-mudahan sudah ada bayangan bagaimana ya. Jadi besok kalau jaga IGD, atau jaga ICU biasanya yang banyak ya bergelut dengan interpretasi dari PGA ya, bisa dipahami ya dan bisa diinterpretasikan. Ya, karena waktunya sudah overtime sampai hampir setengah jam, mungkin itu saja dari kami, ya, dari bagian PK. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menjadi bekal adik-adik besok. Dokter Danis, Dokter Sam, menawi badhe wonten tambahan, dokter? Ada, cukup. Sampun ya, Dok. Nggih. Oke, kita bisa tutup ya dok ya. Kita tutup adik-adik dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih adik-adik, mohon maaf apabila ada salah kata ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak dokter. Oke, saya end meeting ya. Assalamualaikum.